Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyima Syaharani Namira. Saya dari kelas 2002C dengan jurusan Ilmu Politik akan mempresentasikan tentang sosiologi, antropologi, dan ruang lingkupnya. Ilmu antropologi dan ilmu sosiologi merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial yang mempelajari manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial. Antropologi mengkhususkan diri pada studi manusia, tetapi menjadikan budaya sebagai objek kajian utamanya. Sedangkan pada sosiologi, manusia menjadi objek kajian utamanya dan mempelajari perilaku manusia dalam masyarakat atau perilaku sosialnya. Ruang lingkup ilmu antropologi meliputi antropologi budaya, arkeologi, linguistik, dan antropologi fisik atau biologi. Sedangkan sosiologi, ruang lingkupnya terbagi menjadi organisasi sosial, psikologi sosial, ekologi manusia, populasi dan demografi, teori dan metodologi ilmu sosial, dan sosiologi terapan. Selanjutnya adalah stratifikasi sosial, yaitu perbedaan kemampuan yang dimiliki individu menyebabkan pembedaan perlakuannya di dalam masyarakat dan mendorong adanya kelas-kelas sosial secara bertingkat atau vertikal di dalam masyarakat. Kelas sosial adalah kedudukan di dalam suatu lapisan di mana kedudukan itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Kelas sosial pun memberikan fasilitas-fasilitas hidup tertentu bagi anggotanya, dan juga mempengaruhi gaya dan tingkah laku hidup para anggotanya. Pada dasarnya, ada 4 lapisan dalam masyarakat ini. Yang pertama itu kekayaan, harta atau benda yang menjadi milik orang. Yang kedua kekuasaan, seseorang yang mempunyai karisma atau kewibawaan atau jabatan, atau mereka yang secara ekonomi sangat mampu. Yang ketiga adalah kehormatan, di mana seseorang yang paling disegani dan dihormati banyak dijumpai pada masyarakat tradisional seperti golongan orang tua atau mereka yang pernah berjasa kepada masyarakat. Lalu yang keempat ada ilmu pengetahuan. Prestasi pendidikan tinggi yang diperoleh seseorang juga akan menempatkan dalam posisi sosial lebih atas dibanding mereka yang tidak mendapatkan pendidikan tinggi. Lalu ada juga unsur lapisan masyarakat. Yang pertama yaitu kedudukan atau status, di mana posisi seseorang di dalam kelompok sosial dibedakan menjadi 3 jenis status. Yang pertama adalah ascribed status. Diperoleh seseorang karena faktor keturunan, contohnya ras, suku, bangsa. Yang kedua ada achieved status. Diperoleh seseorang karena perpaduan antara usaha dalam menghadapi berbagai kesulitan yang ia alami. Contohnya, ketika seseorang itu mendapatkan ranking di sekolahnya atas keberhasilan ia selama ujian, itu ia belajar dengan giat sehingga mendapatkan ranking yang sangat bagus. Yang ketiga ada assigned status, diperoleh karena telah berjasa atau telah memperjuangkan sesuatu untuk kepentingan masyarakatnya. Contohnya itu adalah pahlawan. Lalu yang kedua ada peran atau role, merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya. Peranan mencakup 3 hal, yaitu peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat. Yang kedua, peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Lalu, stratifikasi sosial ini bisa terjadi karena 2 hal. Yang pertama terjadi tanpa sengaja, contohnya kepandaian, umur, jenis kelamin, sifat, dan keanggotaan dalam kerabat masyarakat, ataupun kepemilikan harta benda. Lalu yang kedua adalah terjadi disengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya pembagian kekuasaan dan wewenang sebuah organisasi formal, partai politik, perusahaan, dan pemerintahan. Lalu berikutnya ada pula sifat dari stratifikasi sosial. Yang pertama, sifat dari stratifikasi sosial adalah stratifikasi sosial tertutup, di mana sistem pelapisan masyarakatnya bersifat tertutup dan membatasi kemungkinan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, sehingga keanggotaannya bersifat seumur hidup.
Lalu yang kedua yaitu stratifikasi sosial terbuka, di mana setiap orang mempunyai kesempatan untuk naik dari satu lapisan ke lapisan lain karena bersifat dinamis. Lalu yang ketiga adalah stratifikasi sosial campuran, merupakan gabungan dari stratifikasi sosial tertutup dengan stratifikasi sosial terbuka. Lalu ada bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama sistem ekonomi yang berdasarkan kepemilikan materinya. Contohnya kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Lalu ada pula sistem politik yang terbagi menjadi 3 tipe, yaitu tipe pertama tipe kasta, sistem pelapisan kekuasaan dengan batas yang tegas. Contohnya ada pada sistem kasta di negara India. Lalu tipe oligarki, yaitu sistem pelapisan yang tidak terlalu tegas. Contohnya raja, bangsawan, pegawai, dan buruh. Lalu ada tipe demokratis, sistem pelapisan yang fleksibel dan terbuka. Lalu ada pula konsekuensi dari stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu gaya hidup, bagaimana seseorang hidup dalam kesehariannya. Yang kedua peluang hidup dan kesehatan, perbedaan tingkat peluang hidup dan jaminan kesehatan termasuk dari konsekuensi strata sosial. Lalu yang ketiga respon terhadap perubahan, yang bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan hidup mereka. Lalu yang keempat ada peluang kerja dan berusaha. Dan yang kelima perilaku politik yang menentukan tingkat keaktifan seseorang dalam berpolitik. Dan yang terakhir yang keenam adalah kebahagiaan dan sosialisasi keluarga. Lalu selanjutnya adalah diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial adalah perbedaan individu atau kelompok dalam masyarakat yang tidak menunjukkan adanya suatu tingkatan atau hierarki. Misalnya fisik, jenis kelamin, kebudayaan, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya diferensiasi sosial. Yang pertama tempat tinggal, yang kedua pengaruh dari luar, yang ketiga mobilitas geografis yang menciptakan budaya baru, yang keempat jarak dan lingkungan yang berbeda. Lalu, diferensiasi sosial diurutkan berdasarkan ciri. Yang pertama ciri fisik, yaitu warna kulit, bentuk hidung, tinggi badan, warna atau bentuk rambut, serta warna bola mata. Lalu ada pula ciri berdasarkan sosial, yaitu pekerjaan dan profesinya, contohnya pedagang dan nelayan. Lalu ada pula dari ciri budaya, yang dilihat dari suku bangsa, masyarakat kota, dan masyarakat desa. Selanjutnya adalah bentuk dari diferensiasi sosial. Yang pertama adalah diferensiasi sosial berdasarkan ras. Ras merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologisnya. Ada 3 ras pokok, yaitu yang pertama ras putih atau yang dikenal dengan Caucasoid, yang terdiri atas Nordik yang berada di Eropa Utara dan sekitar Laut Baltik. Yang kedua Alpin, yang berada di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Lalu yang ketiga ada Mediterania, berada di sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Amerika, Arab, dan Iran. Lalu yang keempat ada Indik, berada di Pakistan, India, Bangladesh, dan Sri Lanka. Yang kedua adalah ras kuning, atau yang dikenal dengan Mongoloid dan orang Amerika. Terdiri atas yang pertama Asiatik Mongoloid, itu berada di Asia Utara dan Asia Tengah dan Asia Timur. Lalu ada pula Malayan Mongoloid, berada di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan penduduk asli Taiwan. Dan yang terakhir adalah American Mongoloid, yaitu penduduk asli dari benua Amerika. Lalu yang terakhir adalah ras hitam, atau yang dikenal dengan Negroid, Australia, dan Melanesia, yang terdiri dari Afrika Negroid, yang berasal dari benua Afrika, kedua Negrito, berada di Afrika Tengah, Semenanjung Malaya, dan Filipina, dan yang terakhir Melanesia, berada di Papua dan Melanesia. Yang kedua, diferensiasi sosial berdasarkan suku bangsa. Suku bangsa merupakan suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan dan persamaan bahasanya. Faktor penyebabnya ada 2, yaitu negara yang berbentuk kepulauan atau perbedaan bentuk muka bumi.
Lalu yang ketiga, diferensiasi sosial berdasarkan agama. Faktor penyebabnya kalau di Indonesia itu dari para kelompok pedagang yang berasal dari India, Arab, Tiongkok, dan Portugis dan Belanda. Lalu yang keempat ada diferensiasi sosial berdasarkan jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Dan yang terakhir ada diferensiasi sosial berdasarkan profesi, yaitu suatu profesi akan berpengaruh pada perilaku sosialnya. Contohnya, seseorang guru akan berbeda dengan seorang dokter ketika melaksanakan pekerjaannya. Dikarenakan diferensiasi sosial ini bersifat sejajar atau horizontal. Lalu ada pengaruh diferensiasi sosial, yaitu ada dua. Yang pertama, interseksi. Akan terjadi apabila beberapa individu yang melakukan penyilangan atau pertemuan keanggotaannya dengan kriteria yang sama dalam suatu kelompok sosial dan dapat menimbulkan suatu ikatan baru di antara para anggotanya. Lalu yang kedua adalah konsolidasi. Konsolidasi sosial adalah penguatan atau peneguhan keanggotaan anggota masyarakat tumpang tindih keanggotaan. Contoh seperti konsolidasi antara status daerah asal. Yang kedua, konsolidasi dapat meningkatkan solidaritas di antara kelompok sehingga menguatkan persatuan di antara mereka. Sedangkan di sisi lain, konsolidasi berpotensi konflik dengan kelompok lain karena tingginya identitas kelompok atau golongan. Selanjutnya adalah contoh analisis studi kasus dalam sosiologi antropologi. Ada satu contoh analisis studi kasus di dalam sosiologi antropologi, yaitu mengenai problematika sosial budaya masyarakat di masa pandemi dalam perspektif sosiologi antropologi. Pada kasus ini, saya membahas mengenai perubahan yang tidak direncanakan atau dikehendaki, merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat, dan dapat menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Apabila perubahan yang tidak dikehendaki tersebut berlangsung bersamaan dengan suatu perubahan yang dikehendaki, perubahan tersebut mungkin mempunyai pengaruh yang demikian besarnya terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki. Dan hal itu terjadi ketika virus COVID-19 menyebar dengan sangat cepat ke seluruh negara, termasuk negara Indonesia. Akibat dari penyebaran yang sangat cepat itulah, ia membuat beberapa negara itu membuat sebuah kebijakan, yaitu dengan memberlakukannya lockdown untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Tetapi, dengan diberlakukan kebijakan ini, muncul juga beberapa masalah, seperti pemberhentian pekerja-pekerja kantor, penutupan beberapa toko, baik itu di pasar tradisional maupun swalayan, yang dikarenakan sepinya pengunjung. Lalu kegiatan sekolah pun terpaksa melakukan kegiatan mengajar dan belajar secara online. Dan beberapa masalah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan pada akhirnya pun terjadi perubahan yang tidak direncanakan. Yaitu, setelah kebijakan lockdown selesai, beberapa negara, termasuk negara Indonesia, mulai melakukan suatu perubahan yang disebut dengan new normal, dengan harapan agar masyarakat bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi, tetapi juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.